dosa yang bahari-hari, yang sudah-sudah diampuni. Jadi dicintai Allah dan diampuni Allah dengan mengikuti Nabi. Di antara untuk mengikuti Nabi, gemar mengikuti Nabi, asyik dengan Nabi, lalu disuruh kita membaca salawat kepada Nabi. Karena Allah Ta'ala menyuruh. Jadi mesti ada rahasianya di situ. Kalau hendak tenang hati, batin bercakap dengan Allah Ta'ala, seakan-akan bercakap dengan Allah Ta'ala, ini salawat juga pembukanya semua. Jadi dengan ucapan kita membaca salawat kepada Nabi, apakah sallallahu ala Muhammad, bisa juga kena. Mungkin karena satu saat ada di masjid kita ini hendak dibagikan semacam stiker kayak ini nah, ditulis saya yang paling ada ide guru Udin, ditulis sallallahu ala, yang singkat aja sallallahu ala Muhammad, supaya orang ingat terus dengan Nabi. Tulis hanya diandak di rumah di Muara Lawangkah. Jadi melihat terbaca keganangan Nabi. Sebab mengingat Nabi itu yasfis saqam, mengobati penyakit lahir dan batin. Kemudian kita berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fi lillahi taala. Aku berniat iktikaf di masjid ini selama aku di dalam karena Allah taala, atau aku berniat iktikaf karena Allah taala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Berkata Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, diambil dari Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Beliau wal maqalatur rabi'ah asyarah an Abdillah Antoki rahimahullah ta'ala, dari Abdullah Al-Antoki, semoga Allah ta'ala merahmati beliau. Qala, beliau berkata, khamsuhunna min dawail qalbi. Ada 5 macam daripada obat hati. Obat hati ada 5 macam. Pertama, mujalisatus shalihin, yaitu selalu bersama dengan orang-orang soleh. Wa qiraatul Quran, yang kedua membaca Quran, ujar tombo ati kalau tuh. Yang ketiga ikhlaul batin, yaitu banyak kosong parut, lapar bagus juga orang puasa, yang membersihkan hati, obat hati. Wa qiyamul lail, yang keempat yaitu solat malam. Yang kelima wat tadarru' indas sabah, ai at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah ketika menjelang subuh. 5 macam ini adalah obat hati. Jadi kalau hati kita gundah gulana, sedih, kada arah, 5 macam ini. Yang pertama tadi adalah mengobati hati tadi inda qaswatihi, waktu hati tadi karas. Wa hadhil khamsah, makasih banyak Guru Nasir. Wa hadhil khamsah, yang 5 ini ma'khudhah min kalamis Sayyidil Jalil Ibrahim Al-Khawwas. 5 macam ini diambil dari perkataan As-Sayyid Jalil Ibrahim Al-Khawwas. Kama dzakarun Nawawi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi fit Tibyan, di dalam kitab Tibyan. Wa zada ba'duhum, dan menambah sebahagian ulama ala hadhil khamsah, yang 5 ini ada lagi asya'un katsirah. Artinya yang 5 ini yang tercakup, tapi kalau dirincikan banyak yang menjadi obat hati kita itu banyak. Lakin ba'duha, akan tetapi sebahagiannya yudkhilu fiha, dimasukkan di dalamnya. Jadi dari yang sekian banyak obat hati itu bisa masuk apakah di tilawatil Quran, apakah mujalatus sholihin, selalu bersama dengan orang-orang yang soleh. Jadi banyak. Yang pertama, obat hati itu mujalisatus sholihin, yaitu duduk bersama orang-orang
soleh, yaitu ahlul khair, orang kebaikan, orang ahli kebaikan, yaitu ai huduru majalisil wa'zi, yaitu mujalatus solehin itu yaitu hadir di majelis-majelis, di tempat-tempat di situ disebutkan nasihat-nasihat agama. Wa majalis wa huduri wa akhbaris salihin, dan dia hadir mendengar cerita-cerita orang soleh bahari. Itu kan mendorong kita, memotivasi kita untuk selalu berbuat baik. Wa yudkhilu fi dzalika, dan dimasukkan di dalam itu as-sumtu wal uzlatu anil khaidina fil batil. Termasuk mujalatus sholihin, dekat dengan orang-orang ahli kebaikan, seperti hadir di majelis tadi, mendengarkan nasihat-nasihat agama dan berita cerita-cerita para wali, para aulia, orang-orang yang soleh. Nah, termasuk di dalam itu selain itu yaitu berdiam atau menyendiri, menjauhkan diri daripada selalu berkumpul dengan orang-orang yang selalu berada di dalam kebatilan. Orang ini yang kada baik terus itu dikawali, nah itu sangat berpengaruh. Al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu tergantung agama temannya. Pian sebulan sehari aja tuh orang ahli dunia, spesial dunia aja, jadi pian tuh masuk tuh ada tapi kita ini disuruh menjauhi, tapi bukan disuruh menghina atau merasa lebih baik. Ini yang perlu artinya memang kita disuruh mencari kawal yang baik. Sesudah Syawal, Dzulqa'dah, mencari kawal yang berfaedah. Nah, itu cari kawal yang berfaedah, yang ada manfaatnya, baik manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Manfaat dunia yang kita cari ini untuk akhirat juga. Kalau kada ada manfaatnya, jangan berkawal. Nah, kalau kena ada alasan bahwa aku bisa kena mempengaruhinya, memberikan pewarnaan. Nah, sekarang dilihat diri kita, memang dapat tugas di situ kah kada? Karena begini, secara logika, kalau ada orang berpenyakit dekat orang sehat, kira-kira yang dominan itu yang sehat kah yang berpenyakit menularkan? Ini ada orang berpenyakit karena berdekat dengan yang sehat, lalu yang berpenyakit jadi sehat karena dapat sehatnya itu. Kadang-kadang biasanya yang jeleknya dapat, biasanya seperti itu. Kecuali memang beberapa orang yang memang dapat tugas seperti itu. Makanya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi wal takum minkum. Nah itu wal takum minkum, hendaklah di antara kalian yad'una ilal khair, mengajak orang kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang daripada mungkar. Wal takum minkum, hendaklah, wal takum yad'una, ada di Quran itu wal takum yad'una, hendaklah kalian mengajak orang kebaikan, kada wal takum minkum, di antara kalian, kada semuaan. Nah, kada semuaan, dilihat-lihat aja kita. Kalau pina kita yang terseret, ya, terseret itu aja. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadi bakawal dengan penjual minyak harum, ada aja kena harumnya ya kalau. Nah, berteman dengan pandai besi, para kajaka aman aja, kada apa-apanya, kita kada mau nyampar. Tapi sewaktu-waktu ada aja tuh memercik, kena belobang baju kita kena percikan besi tadi. Nah, kayak itu tak. Artinya perlu benar kawal itu dicari, kawal yang soleh.
jalur untuk suluk kepada Allah, karena kita ini suluk menuju Allah Ta'ala, ibadah lahir dan batin menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat mempengaruhi, yang cepat kita bisa melalui belajar kayak ini. Sama-sama ulun membaca, Syekh Nawawi melajari, kita sama-sama ulun si pembaca belajar, pian yang mendengar juga belajar. Bagus, berpengaruh. Apalagi kitab-kitab orang soleh dijamin 100% insya Allah aman. Melalui itu penjelasan-penjelasan yang dianuakan Sidin kita bacakan, lalu kita ada tergugah, terdorong, minimal ada ilmunya, anak ba'amal itu. Seperti Tombo Ati misalnya pada malam ini. Yang kedua, ini yang lebih cepat. Yang lebih cepat yaitu orang soleh yang sudah mengamalkan ini di kesehariannya. Tak kawal kita lawan itu, cepat benar itu. Cepat benar jadi orang baik. Insya Allah berpengaruh, sangat punya pengaruh yang luar biasa. Melihat kelakuan Sidin, akhlak Sidin, kayaknya nyaman. Nah itu belajar dari kebaikan, bisa di kitab, bisa dengan teman yang baik. Yang kedua, jadi tidak pernah kosong kalau orang menuntut ilmu. Di mana dapat penjelasannya? Di majelis. Yang kedua, kita bisa langsung belajar dari orang yang jelek akhlaknya. Jadi orang kada baik akhlak tuh bukan berarti kada ada manfaatnya. Misalnya atasan pelitnya setengah mati, kan memberi muar benar. Nah pas kita jadi atasan keganangan dulu atasanku tuh kada baik benar, aku kada mau kayak itu, karena jadi sesumpahan orang ya kalau ta. Nah, melihati orang mabuk wayah ada pang di WC itu bubuannya mak itu dulu beberapa ini kada ada lagi di WC itu orang luar maisap ganja kah apakah di situ. Nah lihat aja waraslah hidupnya, tapi bukan untuk menyambati. Kalau aku nangka itu kena mau juga kok. Lihati orang yang penyarikan dengan bininya, kada mau kurang lebih dengan bininya, kita melihat hidupnya sengsara menderita terus. Atau bini wani dengan laki, melihat itu lalu kita kada ya kalau terasa merasa tuh amun aku kayak itu kayak ini juga. Atau kita sendiri karena kita sudah berilmu keganangan karena apa, ujar Guru Udin, pada saat kita marah dengan bini kita, nur yang ada di kita kan ada nur, ada petunjuk. Nur yang ada itu kada terfungsi, lebih berfungsi nafsu dan ego kita, maka kada padahal ilmunya ada aja. Biar Tuan Guru nurnya kada berfungsi. Kenapa? Inya kada mau menyerahkan dirinya, anggitnya aja. Berarti karena kalau berbuat baik inya yang hebat. Nah itu kada ada rendah hatinya. Nah jadi terhadap orang akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela, melihati akhlak orang kada baik, jadi pelajarannya, kesimpulannya ternyata orang beriman ini ada terus pelajaran. Jadi kada pernah buka mata, mendengarkan telinga, memungsikan otak, kada belajar. Makanya bujur juga madai Siti Aisyah itu, aku ujar Sidin kalau hari-hariku kulalui, aku melewati hari-hariku tanpa ada tambah ilmu di hari itu, maka hari itu ku anggap hari yang celaka bagi aku. Maka kita nonton ada terus, nonton TV kan, nonton apa, jadi pelajaran berataan bagi kita. Nah, kemudian selalu bersama orang soleh itu obat hati. Yang kedua, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran bitadabbur, dengan memikirkan fil makna, memikirkan artinya, itu yang berpengaruh benar tuh. Minimal membaca Quran dapat pahala membacanya. Paham kakadakah? Asal bisa membaca tadi.
dengan makna. Ketiga, obat hati, tombok hati itu adalah wa ikhla'ul batin bi ta'atil qalil minal halal fa in aqalal halal ra'sul kulli li'annahu yunawwirul qalba fatajalla mir'atal basirah minas sad'il muwarrisil lil qaswah. Mengosongkan perut dengan memberikan yang sedikit daripada yang halal. Andai kata pun dia memakan yang halal hanya sekedar untuk makan aja, untuk kewajiban itu aja. Karena perut ini gudang penyakit, walaupun yang halal masuk amun banyak jadi penyakit. Kalau kada percaya datangi ahli gizi awan dokter. Jadi baatur jo makan ya kan, ada lemak jahat, ada lemak aktif ujar anu bahari itu. Ingat benar apa-apa lemak baik, jar lemak baik itu kayak alpukat, kacang almond, apalagi itu coklat, wah itu ujar juga di TV semalam. Jadi perlu juga dokter dilibatkan untuk makanan. Wah itu anu jangan menantang. Itu memang aturan. Jangan menantang. Nah karena harus dipilah-pilah tuh. Ada orang kena penyakit gula. Aku buat anu jangan. Kalau masih merasa menyandang sakit, baik baharit aja, baharit makan. Penyakit asam urat, makan kacang, makan melinjo, nah itu menurunkan asam urat tuh 100% menurunkan ke batis. Nah jadi jadi jangan menantang. Nah karena berbeda dengan orang yang memang memang kuat sudah kada anu lagi, inya sudah ulun ada bisi peguruan. Anaknya dokter, makan obat sudah diusahakan, bukan menantang sudah ini, obat sudah diusahakan, minum masih batuk, dikionya anak dokter. Ingatilah sekaligus aku mengingatkan bubun ikam, bukan aku percaya, aku tahu itu ikhtiar, itu ilmu dari Allah Ta'ala, ilmu dokter itu. Cuma sekarang ini aku berlepas dulu untuk yang ini. Sebab aku berapa hari sudah, supaya juga sekalian bahwa ikam dokter hanya sekedar menjalankan ikhtiar yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Untuk hari ini aku kadang minum dulu obat. Mamanya ulahkan es teh gelas ganal. Orang batuk minumnya es teh gelas ganal, ampih batuk. Tapi ini kan orang tertentu yang memakai, yang kuat sudah dengan Allah Ta'ala. Cuma kita memang harus kayak itu. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Baik dokter ataupun pasien itu hanya menjalankan ikhtiar. Pasien menjalankan ikhtiar hendak sembuh. Tulak kemana? Kadang mungkin tulak ke toko besi, pasti ke dokter. Nah dokter yang mau obati itu, ya Allah, terima kasih ulun hanya menjalankan ilmu yang dari pian jua, dari Nabi jua. Nah ulun akan mau obati. Jadi yang menyembuhkan pian jua. Bagus dokter kayak itu. Insya Allah kada mengalihkan pasien, kada mengkopitkan pasien tuh kada tuh insya Allah. Insya Allah dokter yang soleh. Ya kan ada juga dokter nakal. Ya kalau tuh ada juga, tapi banyak benar dokter yang soleh, banyak. Cuma ada juga yang nakal. Yang nakal terserah di mana pian bertemu kada dicari pang. Ada juga yang nakal dah. Jadi dengan mengosongkan perut dari yang halal tadi, itu bisa menerangi hati kita bersinar, sehingga kelihatan cermin hati, mir'atul basirah itu nampak sekali, nampak daripada sesuatu yang bisa
ketahuannya yang bisa membuat hati jadi keras. Di dalam satu hadis, wa fil hadisil marfu', ada hadis marfu', salasu khisalin turisul qaswata. Ada 3 macam yang membuat hati kita jadi keras. Qaswata fil qalbi, di hati. Hubbut ta'am, ketujuh makan. Jadi bayangannya makan terus, tapi jangan mengamalkan ini mentang-mentang lalu menahan kurang gizi lagi. Kada boleh kurang gizi kita, kada boleh kurang gizi. Wa hubbun naum. Jadi ketujuh makan, wa hubbun naum, ketujuh guring. Siang tidur, malam guring. Jadi kada kau melihat malam, kita lihat malam langsung guring, kada kau terlihat bantak kok guring siden. Wa hubbur rohah, ketujuh santai aja terus kada bagawe. Ini berarti kan ini mematikan hati semua kegiatan kada ada sebenarnya. Al harokah barokah, bergerak itu barokah, bergerak sana kemari bergerak, jangan banyak diam dan jangan sampai banyak makan tadi sehingga mengakibatkan kita barat juga ngalih kan beribadah ngalih. Tapi ini bukan dijadikan menghantam orang-orang yang ganal awaknya lamak apa segala, kada boleh. Ini hanya disuruh mengatur, apalagi kalau ahli gizi pintar banar tuh anunya minta nasihat. Kalau berduit sempian, kalau duit banyak miliaran, kenapa sediakan dokter spesialis untuk keluarga ahli gizinya untuk mengaturkan menu makanan yang lezat, tapi kada dilarang lezat, tapi bisa mengatur menu makanan itu sehingga awak kita ringan untuk beribadah. Jangan niat untuk bantu ibadah. Ya atur aja situ kayak apa caranya. Ini yang halal lah. Nah, bagaimana kalau yang haram? Yang halal nih. Yang halal tuh kada usah dikesah, itu mendatangkan bala bencana. Kalau yang haram. Jadi kayak ini yang nyata-nyata haram aja sudah untuk kita yang bubuhan ini. Yang nyata-nyata haram aja bubuhan kita nih. Yang nyata-nyata haram ini anggit orang, ini anggit aku. Jangan diambil ampun orang. Anu aja yang haram nih ku bawa ke Jakarta juga, guring-guring di hotel, nonton 96, nonton mandi 96, nonton mandi kucing, nonton mandi madu, macam-macam di situ. Jangan ya dalam maksiat juga kalau artinya kada ada survei membuktikan nyata benar. Pokoknya mau orang mengambil duit haram pasti kada baik jadinya. Itu aja selesai. Apalagi yang berhubungan dengan hak orang lain. Saya ingatkan juga bubuhannya nih yang biasa bersaudara, ada warisan abah, bagi dulu secara Islam. Ini membaginya aja, apalagi mengambil dengan tidak benar. Wah, itu bujur-bujur merusak sempian. Pian mempunyai harta 500M, pian cuntan duit ding sanak mengharap aja itu pian ambil 5M campurkan 500M, hancur jauh 4 yang 500M jadi miskin. Itu sudah beberapa ulun 20 tahun sudah bukan menangani yang belapor, yang mengurusakan, yang menghitungkan sekaligus. Rata-rata yang culas itu miskin ujungnya. Kenapa? Orang uyuh bercari, dan itu perintah Allah. Misalnya langkah pertama dibagi secara hukum Islam. Begini, saya gambarkan. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau bersaudara, lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki 2 bagian, yang perempuan satu bagian. Lalu ujar laki-laki, ini yang laki-laki yang banyak ini yang hendak. Biar aja dingai bagi 2 aja jar. Misalnya duitnya 300.000. Ujar laki-laki, aku 200 kan, ikam 100. Kita bagi 2 aja, yang 300.000 ini jadi 150. Kadusa secara Islam ini kan aku juga yang bakalah.
bolehlah kayak itu, tetapi kada boleh. Karena tetap melanggar perintah Allah. Pertama, berdosa membaginya. Yang kedua, inya memberi kalau ke adiknya tuh 50.000 dalam keadaan berdosa, nang kayak apa dapat pahala, kada berberkah. Mau jadi ngalihnya penghukum bisa, kada ngalih ada solusinya ada Pak. Ikam menerai kada mau memakai hukum Islam. Lalu kayak apa caranya? Nah, bagi ya dulu, ini kan memang anak kembari 50. Bagi dulu secara hukum Islam. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Laki-laki dapat 200 menurut hukum Islam, yang bebinian dapat 100 secara hukum Islam. Menjalankan perintah Allah, berberkah kada hartanya, berberkah Allah Ta'ala yang memberi harta tadi, ketujuh Allah Ta'ala. Nah imbah itu ujar ikam kan tadi anak bagi 2. Nah ini dengan aku bari ikam 50 juta atau 50 rupiah, kan pas 150 sama kalau bagi 2, cuma jalannya lain. Nangka itu ribetnya, aduh saya pun kada mau, orang anak mau nyuruh secara hukum Islam. Ini yang kada mengulu, amun mengulu mengambil yang bukan haknya, yaitu bukan menakutani, mengatakan manarai. Tak ambil hak ding sanak. Abah itu nah yang meninggalkan harta, jikanya kawa tuh harta tuh dibawanya masuk ke dalam kubur, inya bawa. Cuma kada kawa, makanya karena tertinggal sakit benar hatinya kalau kada dibagi secara Islam, karena sidin mencari di mana dapat, kemana menggunakan. 2 kali itu ditakun dapat, di mana dapat, mana dapat, di mana dapat, mana gunakan, di mana dapat. Inya betakun anaknya membagi kada kekaruan di dunia, kacau. Nah, itu harta. Memang ada kawal. Abahnya meninggal 4 bading sanak. Kada pernah berkelahi di urusan harta. Kemudian menyusul lagi mamanya, damai sekeluarga, nah bagus benar sebading sanakan. 4 bading sanak kada pernah ribut soal harta. Ditakuni kenapa? Sebab abah mama kada ada bisi harta yang hendak dibagi, bujur juga. Ada orangnya itu. Wah ini jadi ini viral orangnya tuh. Ada lagunya tuh kan, ada man ana. Itu Haji Dayat itu anunya tuh, gurunya Haji Dayat. Bubuan Haji Kintul. Ada orangnya itu. Itu kenyataan, itu fakta. Kada ada yang dibagi. Bujur juga. Nah ini yang penting benar jo lagi deh. Yang keempat, qiyamul lail, bangun malam. Minta ampun maaf ulun lah, minta ampun maaf. Ulun waktu anum aja, wah ini ulun minta maaf hanya mengesahkan aja lah, bukan amalan ulun. Mudah-mudahan berkat ini nah ulun kau mengamalkan. Minta maaf, dan terasa benar nyaman memang kalau bangun malam. Bukan amalan, cuma umpatan dulu waktu abah guru sekumpul di Martapura tuh. Kalau di Martapura malam ganjil itu kalah pasar. Jadi masjid mungkin kalau 100 kali yang kita ini nah lebih, kalau hibak masjid itu malam itu kalah hari Jumat. Nangkepa hari Jumat, kalah hari Jumat. Bangun tengah malam jadinya merasa nyaman benar. Nah ini obat hati. Amal hati tenang, kalau penyakit kan mau singgahan. Nah ini qiyamul lail ay salatun nafilah, salat sunnah ba'dal istiqazi minan naum, sesudah bangun dari tidur. Pian guring habis isya, bangun jam 10, salat malam sudah. Cuma bagus di sepertiga akhir malam ya kalau tuh menjelang subuh. Qiyamul lail, sembahyang malam 2 rakaat kah? Bayang sudah. Kada kawapang langsung plok pilih malam-malam yang parak-parak subuh aja. Kada usah harat-harat jam 2. Pemula kayak kita jam 2 isuk begawi. Jadi lihat juga kalau malam minggu oke lah. Ayo dilihat.
Qiyamul lail. Kalau yang memang sudah purna bakti, sudah pensiun, kenapa tidak ya kalau ta? Nah, tapi mumpung awak sehat, maka perlu didukung awak sehatnya menjo beribadah, baca salawat kah, baca istighfar kah di qiyamul lail itu, sembahyang malam sesudah tidur. Nah, ujar guru Usman Ibrahim Bahari, kalau kada guring jar sidin bisa aja kalau lewat jam 12 malam, kada apa-apa sudah biar kada guring. Nah, untuk membantu bangun malam ini ada namanya naumul qailulah, tidur sebentar menjelang zuhur itu 10 atau 15 menit terbangun, itu membantu untuk bangun malam. Guring japian habis isya terbangun tuh malam nyaman. Nah, kalau guring siang besukan guring sampai jam 10, batu siang lagi sambung sampai asar, tetap aja guring siang itu bukan membantu malam, itu membantu begadang untuk malam. Berbeda kailulah tadi. Nah, kailulah itu guringnya Nabi kita guring sedikit membantu untuk bangun malam. Termasuk juga kalau kita pinang hendak balar bangun malam, sebelum guring banyakin minum. Tapi harus ada konsekuensinya, harus jujur. Artinya berniat bujur-bujur hendak bangun malam, minum, terbangun, begitu bangun bekami sembahyang malam biar 2 rakaat. Inya berniat untuk bangun jar, begitu bangun karena memang belum siap, bekami guringnya lagi. Jadi itu bisa. Ada lagi bacaan untuk bangun tengah malam. Dulu belajar awan guru Husin Dahlan waktu di Martapura. Ada bacaan minta banguni dengan malaikat, itu pasti dibanguni sidin. Cuma harus jujur, begitu dibanguni bukan malaikat bangun kada, artinya terbangun kita kayak itu. Nah, terbangun. Setelah terbangun jangan guring lagi. Ini kan nafsu ini kan melingkup kita untuk bangun itu. Sebenarnya kita mampu aja, cuma nafsu kita dikalahkan oleh nafsu enaknya tidur itu. Makanya as-sholatu khairum minan naum, sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Bukan lebih enak daripada tidur, kada. Lebih baik daripada tidur. Jadi tidur memang lebih nyaman daripada sembahyang bagi orang yang memang masih dikamihi setan telinganya. Nah, jadi bangun tengah malam itu obat hati. Kemudian ada lagi yang kelima, wa tadarru' indas sabah. Tadarru' menghinakan diri, mendekatkan diri dengan merasa kada berisi apa-apa di hadapan Allah Ta'ala nih. Banyak kekurangan ulun ya Allah, merasa berdosa benar, menangis kita nih. Ai inda qurbi ai tadarru'ul baki, sambil nangis menghadap fi awakhiril lail, di akhir malam. Li'annahu waktu tajalliyat wa nuzul rahmat, itu turunnya rahmat segala. Wazada ba'du, jadi di akhir parak-parak subuh tuh nah minta ampun kita ya Allah, dosa ulun megalada ni salaku si baidi fuang ujamamanan ni ke dosa lae ulun gawi sudah gawian yang kada baik. Minuk ka bene ka mega de mau tanggung jawab ya kan, banyak biniku kada bertanggung jawab, pernah menempeleng bini ya Allah. Ulun dulu berpacaran sampai 10, bertukar-tukar bebinian, minum minuman keras macam-macam, minta ampun, diampuni Allah Ta'ala. Makan babi ulun ya Allah, makan buaya, makan timpakul, makan kodok, yang pokoknya asal jangan dosa syirik aja diampuni Allah Ta'ala. Bendanya masih ada, narkobanya masih ada di darah, minuman kerasnya masih ada di sini, tatonya masih ada, kadang-kadang masih ada. Kita minta ampun, memang bendanya ada, tapi kada berfungsi lagi di dalam itu. Kenapa? Allah Ta'ala sudah kita bujur-bujur. Kalau sewaktu-waktu datang kita kembalikan bujur-bujur, minta ampun, menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala, diampuni Allah Ta'ala, diampuni. Allah Ta'ala madahkan, ya ayyuhalladzina qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada hambaku, wahai hamba-hambaku yang melampaui atas dirinya semua dosa-dosa,
sudah digawinya la taqnatu min rahmatillah, jangan ikam putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah taala Maha ampuni semua dosa. Innahuwal ghafurur rahim, Allah taala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Itu Allah taala seorang madahkan. Ayolah kasih, siapa nak minta ampun? Ayo sekarang minta ampun. Ikam begitu minta ampun sudah kusediakan ampunan, dan ikam kusayangi, sayang benar Allah Ta'ala. Tapi kalau dosa ini ikam bawa mati, tetap diampuni, dibersihkan. Kalau di dunia diampuni dalam arti dibersihkan, tapi dengan disayangi benar oleh Allah Ta'ala. Kalau kita sudah mati dibersihkan, tapi dipukuli dengan murka, dengan keadilan Allah Ta'ala. Mana pilih? Bungul kita kalau kadang menggunakan fasilitas ini yang khusus untuk umat Nabi Muhammad minta ampun. Ini obat hati juga. Wazada ba'duhum kasratul istighfar, menambah sebahagian mereka memperbanyak istighfar, wa zikrul maut, mengingat mati, wa ziyaratul kubur, mendatangi kubur, mu'tabiran, sambil mengambil pelajaran orang di kubur, bihali sakiniha, orang yang ada di dalamnya, musyahadatum man fin naza, dan melihati orang yang sedang dalam sakaratul maut. Itu juga mendatangkan mengobati hati kita. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf kalau ada dalam penyampaian ada yang kurang baik atau kurang berkenan di hati pian, maklum kada, tapi bisa mengatur kata. Kemudian ulun ada punya sahabat kasihan ini lawas banar karena penyakit bini sidin dalam keadaan sakit keras lah. Kawal ulun Pak Haji Murjani, ini bininya Pak Haji Murjani, Ibu Hajjah Ani Rustiwi binti Ependi. Dan juga ya berkat sidin ini kita sertakan juga mama abah kita, keluarga kita yang garing lah, kita bacakan salawat kamilah untuk kesembuhan, untuk kesabaran, apapun yang diberikan Allah Ta'ala terbaik untuk keluarga kita, khususnya untuk Ibu Hajjah Ani Rustiwi binti Ependi. Mudahan diberikan Allah Ta'ala kesembuhan yang sempurna, ya, kesabaran yang sempurna, keluarga yang menjagai juga diberikan kesabaran. Mari kita baca salawat kamilah 3 kali untuk beliau dan keluarga kita yang sakit berataan. Qala Allah Ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa 'ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaa'i wa nuril absar wa dhiya'i qutil arwah wa ghidha'ihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shfi maradana, Allahumma shfi maradana, Allahumma shfi maradana shifaan ajilan khususan
لحجة أني رستي بنت أبندي اللهم اشف مرضنا وارحم موتى واغفر لنا ذنوبنا كلها مع الراحة كل من أبدانهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل